pikir dia hanya nyusun batu bata. Betul? Hanya seginilah kerjaan saya. Saya hanya tukang tembok. Wartawan penasaran. Dia tanya lagi ke tukang batu yang kedua di sebelah dia. Pak, Bapak lagi ngapain? Kamu lihat nggak? Saya lagi nyusun batu bata ini, sambil saya berharap ntar sore saya dibayar. Cukup. Wartawan juga penasaran lagi. Dia datang lagi ke sebelahnya, tukang batu bata yang ketiga. Ya. Dia tanya, Pak, Bapak lagi ngapain, Pak? Tukang batu bata bilang begini. Kawan-kawan, Anda lihat, saat ini saya sedang membangun satu bangunan yang besar. Satu stadion yang sangat besar. Di mana pada saat stadion ini berdiri, stadion bisa dijadikan kepada konser musik, kepada acara-acara yang sangat besar di negeri ini. Pada saat stadion ini jadi, berarti saya salah satu orang yang telah membangun stadion ini. Bapak Cinta, apa kira-kira dengan pandangan orang pertama? Apa bedanya mereka? Pandangan pola pikir mereka berbeda, setuju tidak? Orang pertama pas saya tanya, lagi ngapain? Kamu nggak lihat? Saya lagi kerja bosan kayak gini, masang batu bata tahu? Apa yang terjadi pada saat teman-teman diundang oleh teman-temannya ke tempat ini? Hah? Pada saat diundang mungkin bilang, ya MLM lagi, betul nggak? Itu masih bulat-bulat kan? Ah, kamu ini ngundang saya ke tempat ini, betul? Nih, 8 tahun gagal. Mungkin seperti itu pandangan kita pada saat pertama diundang teman kita, betul tidak? Malu banyak dibilangin. Kamu udah tahu kan saya udah ikut A, ikut B, ikut C, ikut D. Duit saya udah banyak-banyak sampai rumah saya kejual, nggak beli lagi, dia bilang. Kamu malah ngajak saya ke Grand Gopo ini, betul? Pandangan pertama, setuju tidak? Pandangan kedua kira-kira apa? Pandangan kedua kira-kira apa? MLM kan? Ya, pan juga gitu-gitu aja. Bentar juga bubar. Saya pandang ketiga. Bapak datang ke tempat ini, Bapak bisa lihat. Ini satu proyek besar yang akan booming bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Bapak Ibu tadi hanya sekilas produk. Kalau kita kasih perjalanan satu persatu kesaksian, jam 12 malam kita nggak tuntas. Karena banyak sekali, betul nggak? Bapak yang pernah lihat testimoni teman itu banyak sekali. Hampir Healthy Life masuk ke tiap-tiap daerah selalu punya kesaksian-kesaksian yang sangat-sangat spektakuler. Itu baru beberapa. Nah kalau Bapak pulang ke tempat ini, Bapak hubungi orang yang ngajak Bapak Ibu, Bapak lihat kesaksiannya luar biasa. Nah pertanyaan saya, kira-kira ini bisa booming nggak bisnis ini? Bisa. Pasti. Oke. Kalau produk sudah diterima oleh masyarakat Indonesia, kira-kira nggak perlu waktu lama, maksimal 1 tahun lagi orang-orang akan berbicara tentang healthy life. Luar biasa nggak? Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu yang luar biasa lagi tadi apa? Itu baru salah satu Bapak Agus utarakan kayak di Taman Rastura Hewan Indonesia itu baru satu dan begitu banyak yang lain. Ya. Pernahkah Bapak Ibu ketemu orang-orang yang sakit, dia nggak punya biaya untuk berobat, pernah nggak? Pernah. Bukan pernah lagi, sering, betul kan? Banyak. Pada saat Pak Nanang kasih shoot tadi, oke? Yang apa tadi yang tinggal di emperan tadi, betul kan? Pada saat perubahan makin bagus, makin sempurna kesembuhannya, betul? Nah, saya mau tahu, mau tanya Bapak Ibu, rata-rata multi level. Kalau ini sudah sembuh, betul? Kira-kira buat siapa ini? Perusahaan. Omsetnya siapa gede? Perusahaan gede. Dia tetap miskin nggak di pinggir tadi? Miskin. Tetap miskin nggak? Pasti tetap miskin. Healthy Life membuat perubahan. Pada saat dia minum produk, dia sembuh. Kita buat VCD, DVD yang akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Dijual 20.000. Bapak tahu, duit penjualan DVD ini 1 rupiah pun tidak masuk perusahaan. Semuanya kita kembalikan lagi ke ibu yang sakit tadi. Dasar. Satu visi 10.000, 20.000. Ada 10.000 orang yang beli, 10.000 keping terjual. Ada duit 200 juta. Kira-kira bisa bantu ibu tadi bangun rumahnya? Bisa. Bisa? Bisa. Pertanyaan saya, maukah kita lakukan ini? Maukah kita lakukan ini? Harus mau. Maukah
apakah kita lakukan ini? Mau. Dan kebayang nggak pada saat nanti ibu tadi rumahnya berdiri, ada Healthy Life House, betul, ada rumah Healthy Life berdiri. Kira-kira gempar nggak daerah itu? Yakin. Gempar nggak? Pasti. Dari orang yang miskin tadi, udah keponakannya, keluarganya udah ninggalin semua, betul? Betul. Tiba-tiba Healthy Life datang, rumah dia berdiri. Dahsyat nggak? Dahsyat. Nggak? Jadi mau saya beritahu kepada Bapak Ibu lagi bahwa belum pernah ada selama 20 tahun multi-level lakukan hal seperti ini. Healthy Life yang pertama lakukan. Itu baru cerita ibu tadi ditangani oleh Pak Nano. Bagaimana yang lain-lain lagi? Betul ya Pak? Betul. Nah, dengan seperti itu kita bisa berbuat kepada sesama kita. Gak ada yang bisa hentikan Healthy Life. Tidak ada seorang pun yang bisa hentikan Healthy Life. Gak ada. Setuju? Setuju. Karena niatnya Bapak Ibu udah lihat bagaimana menolong orang. Karena itu efeknya kan dahsyat sekali. Betul ya? Itu daerah mana tadi Pak? Cipendei. Subang. Kalijati Subang. Subang. Gimana kalau daerah seluruh Indonesia itu terjadi Pak? Dahsyat. Hah? Dahsyat tidak? Dahsyat. Bukan dahsyat lagi bilang super. Beda dengan multi-level yang ada. Multi-level ada bangga, gedungnya mewah banget dia bilang. Padahal berapa banyak orang testimoni dia tolong. Ada nggak rumah yang orang testimoni juga punya gedung? Ada nggak? Tidak. Tidak. Semuanya dimanfaatin oleh mereka. Oleh karena itu, ini moto kita apa? Mari kembali. Lebih keras apa? Mari. Moto yang ditanamkan. Mari bung rebut kembali. Apa artinya? Kita mau rebut omset-omset yang tercetak oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, Bapak Ibu. Saya mau katakan itu bukan 1-2 miliar, ratusan miliar setiap bulan uang Indonesia yang lari ke luar negeri. Healthy Life akan merebut itu. Bisa? Bisa. Yakin bisa? Bisa. Pasti bisa. Maka kita harus bersatu, kita harus bersama-sama. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Jangan mau kalah. Kalah apa produk kita? Dahsyat kok. Bukan cuma testimoni tulisan. Bukan cuma tulisan, tapi live video semua. Setuju tidak? Setuju. Rebut kembali. Makanya Bapak Ibu lihat, launchingnya aja nggak main-main. Bukan di gedung biasa. Launchingnya di mana? Lereng Merapi. Launchingnya di Gunung Merapi, betul nggak? Bapak Ibu kalau ngomong ke orang, launchingnya di mana? Gunung Merapi. Orang Pak Marinya. Betul nggak? Betul. Beda. Kalau orang mau nandingin Healthy Life, mereka harus launching mungkin di bawah laut atau di mana. Betul nggak? Tetapi udah nggak bisa lagi. Kalau orang ikut-ikutan Gunung Merapi berarti cuma ikut-ikutan. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kita jadi pertama di dunia. Bisnis yang launchingnya di atas gunung. Oke? Nah Bapak Ibu lihat lagi. Saya bilang kenapa bisnis ini akan booming? Oke? Yang pertama tadi Bapak Ibu lihat produk diterima di seluruh lapisan masyarakat. Kenapa harga terjangkau? Betul-betul? Betul. Kualitas tinggi, betul? Perusahaan dengan misi sosial juga luar biasa tadi. Betul ya Ibu? Kita lihat lagi apa? Setup perusahaan yang nggak main-main. Tapi coba lihat. Rata-rata bisnis datang ke Indonesia, masuk ke Indonesia. Tentu nggak berani mereka. Kantor harus milik sendiri. Nggak berani. Rata-rata mereka harus sewa dulu. Betul tidak? Harus kontrak dulu. Nggak berani mereka beli. Karena mereka masih ada perjudian, pertaruhan. Ini bakal booming atau tidak? Oke. Tetapi Healthy Life. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 Bapak Ibu datang. Saksikan open markas besar kita. Nah kantornya bukan kantor pusat. Namanya apa? Markas besar. Alas. Jalan Maya 145. Itu kalau dinilai aja itu markas besar kita nilai asetnya kurang lebih 60 miliar. Ya, nggak ada gambarnya, nggak ada gambar bisa tunjukin. Ada. Ya kan? Nggak main-main Bapak Ibu. Ada kira-kira perusahaan pertama berdiri berani seperti itu? Belum tentu. Sampai saat ini belum ada. Betul Pak? Tidak ada. Pertama berdiri dan siapkan sesuatu yang wah sekali buat kita. Dahsyat nggak?
Dahsyat. Dahsyat nggak? Super dahsyat. Kan dahsyat lagi, tapi apa? Super